bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Saya Imelda Bangun, sarjana ekonomi dari SMP Negeri 2 Umaluru. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Sumba Timur. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama rekan guru saya. Pada hari ini saya sudah didampingi oleh rekan guru saya, Ibu Yunita Pondanamo SPD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Oke, pada hari ini kami akan melakukan percakapan praobservasi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Saya berharap Ibu bersedia untuk menjawabnya. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai saat pembelajaran di kelas seperti apa Ibu? Baik Ibu, jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, peserta didik memahami peran pelaku ekonomi. Jadi Ibu berharap peserta didik itu dapat memahami peran pelaku ekonomi. Bagaimana dengan area pengembangan yang akan Ibu kembangkan di dalam kelas Ibu? Area pengembangan yang ingin saya kembangkan yaitu meningkatkan keaktifan siswa dan dalam segi pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu peserta didik mampu memahami peran pelaku ekonomi, sedangkan keterampilan peserta didik sudah mampu mendeskripsikan peran pelaku ekonomi di dalam kelompok itu. Oke Ibu, jadi area pembelajaran yang ingin Ibu terapkan itu dari segi pengetahuan, bagaimana siswa mampu memahami tentang peran pelaku ekonomi, dan dalam area keterampilan itu bagaimana siswa itu mampu mendeskripsikan peran pelaku ekonomi di depan kelas ketika mereka melakukan sesi presentasi. Oke, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas itu dari segi mungkin strategi yang Ibu pilih, model pembelajaran, bahkan media yang akan Ibu gunakan. Baik Ibu. Model yang ingin saya gunakan yaitu model pembelajaran kooperatif, NHT, Number Head Together atau kepala bernomor. Model pembelajaran ini melatih siswa untuk bertanggung jawab dan meningkatkan keaktifan siswa. Sedangkan kalau media saya menggunakan laptop, saya juga menggunakan LKPD dan buku paket IPS. Nanti saya akan menyajikan video tentang contoh-contoh peran pelaku ekonomi yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik itu. Contohnya kayak konsumsi, contohnya seperti apa, terus distribusi seperti apa, kemudian produksi juga itu seperti apa. Seperti itu Ibu. Luar biasa Ibu. Jadi Ibu nanti akan menggunakan model pembelajaran Number Head Together itu yang melatih bagaimana anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang akan mereka lakukan. Juga Ibu akan memilih media pembelajaran seperti laptop, LKPD, dan juga buku ajar ya Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini, di kelas berapa dan jam berapa Bu? Baik Ibu, saya mempunyai jadwal IPS di kelas 8 hari Jumat jam pertama dan kedua Ibu. Jadi nanti di kelas 8 hari Jumat jam pertama dan jam kedua. Oke Ibu. Baik, nanti pada hari Jumat di kelas 8 jam pertama dan kedua kita akan bertemu kembali dalam kegiatan observasi. Saya ingin melihat bagaimana pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Saya juga akan mencatat hal-hal yang saya rasa dapat kita jadikan umpan balik untuk kita bersama ya Ibu. Oke Ibu, setelah kita melaksanakan percakapan praobservasi ini, kita juga akan melakukan observasi di kelas pada hari Jumat, dan kita masih ada salah satu rangkaian kegiatan itu, yaitu kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu. Oke Ibu, sebelum kita akhiri percakapan praobservasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik Ibu, percakapan yang saya dapatkan, saya lebih termotivasi untuk menggunakan berbagai model pembelajaran, karena sebelumnya saya hanya menggunakan 1 atau 2 model pembelajaran saja, tetapi dengan adanya percakapan praobservasi ini akhirnya saya termotivasi ingin menggunakan
model pembelajaran kooperatif seperti NHT atau kepala bernomor. Ibu, sebelum kita akhiri percakapan pra-observasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan atau hasil percakapan kita pada hari ini, kira-kira manfaat apa yang Ibu dapatkan? Baik Ibu, yang pertama manfaat yang saya tahu dengan adanya percakapan pra-observasi ini, akhirnya saya lebih memahami ketika sebelum kita disupervisi, ternyata kita harus mengetahui dulu, kita harus melakukan ini percakapan pra-observasi untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa dan persiapan kita di dalam kelas itu seperti apa. Dan yang kedua Ibu, saya lebih termotivasi untuk menggunakan berbagai model pembelajaran, karena sebelum ini saya menggunakan 1 atau 2 model pembelajaran saja, tetapi dengan adanya kegiatan percakapan pra-observasi yang nantinya ada observasi dan pasca observasi itu, saya termotivasi untuk menggunakan berbagai model pembelajaran, salah satunya yaitu kepala bernomor atau number head together Ibu. Oke Ibu, jadi manfaat yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada saat ini adalah Ibu akhirnya memahami bahwa ketika kita melakukan supervisi di kelas itu memang betul kita perlu melakukan percakapan pra-observasi untuk bagaimana mempersiapkan kita sebagai pendidik ketika proses pembelajaran itu akan berlangsung. Dan yang kedua, saya juga sangat senang Ibu termotivasi untuk menggunakan berbagai model pembelajaran yang ada sehingga keaktifan siswa di dalam kelas itu juga semakin meningkat dan kita juga sebagai pendidik itu semakin memiliki banyak ragam pengetahuan untuk melatih kita bagaimana kita memaksimalkan pembelajaran di kelas itu dengan menggunakan berbagai model pembelajaran. Oke Ibu. Selamat pagi. Yuk. Kalau konsumsi
Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil perusahaan. Berdasarkan dari berikan contoh perilaku yang sebagai konsumen, sebagai produsen, sebagai investor, sebagai tenaga kerja. Oke, silakan kembali. Baik, presentasi kali ini sudah berjalan dengan sangat baik ya. Tepuk tangan buat kita semua. Kita harap yang belum terlalu aktif ditingkatkan lagi ya. Ada beberapa tadi yang masih kurang bersemangat ya. Jadi Ibu harap kasih semangat jadi untuk Selamat siang, saya Imelda Bangu dari SMP Negeri 2 Umalulu. Saya CGP Angkatan 9 Kabupaten Sumba Timur. Tujuan kami melaksanakan percakapan pasca observasi adalah untuk mereview kegiatan observasi yang sudah kami laksanakan sehingga kami mendapatkan umpan balik baik dari pengajar praktik maupun dari rekan kami sendiri. Oke. Saya pada siang hari ini ditemani oleh rekan tugas saya di Unita Pengenam SPD, guru IPS di SMP Negeri 2 Umalulu, dan Bapak pengajar praktik saya, Bapak Dipetut Adita. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Oke, dalam percakapan pas observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Bagaimana perasaan Ibu ketika selesai melakukan observasi beberapa waktu yang lalu? Terima kasih Bu. Perasaan saya senang karena dengan adanya observasi di dalam kelas, saya lebih termotivasi lagi untuk menggunakan model pembelajaran. Karena sebelumnya saya menggunakan 1 atau 2 model pembelajaran saja. Dan juga dengan adanya kegiatan ini, karena saya tahu sebelum kita di supervisi, ternyata harus ada percakapan pra-observasi terlebih dahulu. Tujuannya itu untuk mempersiapkan guru untuk memulai proses pembelajaran kembali. Jadi perasaan Ibu setelah kita melakukan observasi itu merasa tenang, kemudian juga Ibu termotivasi untuk melakukan beragam model pembelajaran lagi di dalam kelas, dan akhirnya juga Ibu mendapatkan informasi atau manfaat bahwa sebelum kita melakukan observasi di kelas itu kita perlu melakukan percakapan setelah observasi. Oke Ibu, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang telah Ibu rencanakan? Baik, area pengembangan yang saya capai yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dari secara psikologis mampu memahami peran pelaku ekonomi yang ditayangkan melalui RKPD, membaca RKPD dan juga menonton video. Sedangkan keterampilan peserta didik sudah mampu mendeskripsikan peran pelaku ekonomi di dalam kelas. Sedangkan media pembelajaran yang saya gunakan ada laptop,
HTD dan buku paket IPS. Dan juga strategi pembelajaran yang saya lakukan, saya menggunakan model pembelajaran kooperatif, yaitu number head together atau kepala bernomor. Tujuan model pembelajaran ini untuk melatih siswa lebih bertanggung jawab kepada tugas mereka yang diberikan oleh guru. Jadi area pengembangan yang dilakukan itu pengetahuan bagaimana siswa itu dapat memahami peran pelaku ekonomi lewat materi yang mereka baca dan juga video yang mereka tonton. Dan yang kedua itu adalah keterampilan bagaimana peserta didik itu secara kelompok dapat mendeskripsikan peran pelaku ekonomi, dan ibu juga menggunakan media pembelajaran berupa LKPD, kemudian laptop dan juga buku paket. Dan ibu menggunakan model pembelajaran atau together, salah satu model pembelajaran kooperatif yang memungkinkan siswa itu dapat lebih bertanggung jawab. Ibu, menurut ibu area pengembangan yang sudah disampaikan tadi itu apakah sudah berhasil dilaksanakan? Sudah berhasil dilaksanakan, tetapi ada beberapa kendala, di mana ada beberapa peserta didik yang masih kurang aktif dalam proses pembelajaran. Tadi ibu bilang bahwa pembelajaran itu sudah berhasil dijalankan, tetapi ibu mengalami beberapa kendala di mana beberapa peserta didik itu tidak aktif. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi sehingga ada siswa yang tidak aktif di dalam kelas? Mungkin model pembelajaran yang saya gunakan ini baru pertama kali saya gunakan, jadi peserta didik perlu adanya penyesuaian terlebih dahulu. Baik ini. Jadi apa kira-kira rencana ibu selanjutnya terkait dengan model pembelajaran yang ibu gunakan ini? Rencana saya selanjutnya, saya akan lebih sering menggunakan model pembelajaran ini dan juga memakai model pembelajaran yang lainnya, sehingga peserta didik lebih termotivasi untuk aktif di dalam kelas sesering mungkin dengan kelas yang berbeda dan juga materi yang berbeda. Kira-kira kapan ibu akan merealisasikan rencana ini? Saya belum bisa menentukan waktunya kapan, tetapi sebisa mungkin saya akan pada saat jam IPS saya akan menerapkan model pembelajaran yang lebih bervariasi. Baik ibu, jadi ibu akan merealisasikan rencana ibu untuk menggunakan model pembelajaran yang beragam sehingga lebih memacu siswa aktif dalam kelas, pembelajaran itu berlangsung, dan juga bagaimana model pembelajaran itu dapat cepat dipahami oleh siswa sehingga mereka mampu untuk beradaptasi dengan setiap model pembelajaran yang kita akan gunakan. Oke ibu, terima kasih banyak, ibu sudah menjawab berbagai pertanyaan ini. Mudah-mudahan apa yang ibu rencanakan dapat realisasi dengan baik pada pembelajaran berikutnya. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik, Bapak Ketua kita untuk memberi umpan balik terkait dengan percakapan observasi, dan pas observasi pada saat ini. Ya baik, terima kasih. Selamat siang Ibu berdua. Selamat siang Pak. Selamat untuk Ibu Imelda sudah melakukan aksi nyata, dan terima kasih terutama kepada Ibu Yunita ya, karena Ibu sudah bisa bersedia membantu Ibu Imelda dalam kegiatan aksi nyata modul 2-nya. Baik Ibu Imelda, kalau kita lihat dari alur cerita, resep coaching itu kan menggunakan alur cerita. Ibu sudah mampu menerjemahkan sangat baik dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab sudah digali dengan sangat baik, dan Ibu Yudita juga sangat membantu Ibu dalam kegiatan aksi nyata ini. Harapan saya mudah-mudahan baik Ibu Imelda maupun Ibu Yudita, mudah-mudahan kegiatan coaching seperti ini tetap dimanfaatkan dalam kegiatan supervisi di sekolah. Tentunya kita bersinergi dengan pimpinan atau kepala sekolah yang ada di sekolah. Terasa sudah sangat bagus Ibu Imelda, nanti tetap bekerjasama dengan Ibu Yunita dan bisa diserahkan kepada teman-teman. Terima kasih Pak atas umpan balik yang sangat-sangat membantu saya dalam proses saya dalam pendidikan guru penggerak.
kasih juga Ibu Unita sudah membantu saya dalam menyelesaikan pekerjaan kedua